Shalom jemaat berkata kudus, mari kita bangkit diri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk minggu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang selalu menyertai sepanjang hidup kami Tuhan. Dan Tuhan telah tolong kami Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul kembali Tuhan dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan pujian kami Tuhan, syukur kami Tuhan, dan Engkau sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian dan pengagungan kami Tuhan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai Tuhan ibadat kami Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang saya katakan amin. Shalom sidang jemaat Tuhan, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Kita boleh bertemu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita pagi hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau bersuka cita. Kita mau memuji kemuliaan Tuhan. Kita sambung pujian kita, terima sukacita seluruh.
Bapak Ibu? Ada yang mau ingin bersaksi menyaksikan kemuliaan Tuhan? Mungkin. Baik, kalau tidak ada, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita seperti rusa yang selalu merindu.
terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pada hari ini ya Tuhan. Kami ucap syukur buat setiap berkat dan kesehatan yang Kau berikan pada setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba ya Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu hari ini ya Tuhan. Berkati setiap hati kami ya Tuhan. Biar kami mau buka hati kami ya Tuhan, untuk terima berkat-Mu lewat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Lalu kuasa pada bibir lidah hamba, biar setiap kata yang keluar ada kuasanya ya Tuhan. Kuasa untuk mengubahkan, untuk memberkati setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba dari ujung rambut sampai telapak kaki ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, roh hikmat, wahyu dan pengertian turun pada setiap kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya punya waktu berapa ya? 20. Oke. Tadi kita nyanyi waktu Tuhan adalah yang terbaik ya. Walau kadang tidak kita mengerti, saudara. Nah, saudara, besok PSBB lagi loh. Ya. PSBB total. Sekarang masalahnya ini kayak bom waktu sih ya. Kalau kita nggak setuju, kalau makin banyak gimana? Kalau kita oke, tapi keadaannya gimana gitu ya? Keadaan ekonomi banyak orang memprediksi bisa menurun lagi. Saat pengumuman itu IHSG itu langsung anjlok 5% dan langsung di close, dan juga semua orang di atas itu cukup gaduh gitu ya, main salah-salahan. Tapi ya kita percaya aja sama Tuhan bahwa kita akan tetap dipelihara, akan tetap diberkati sama Tuhan. Ya, siapa yang percaya di sini? Wah, puji Tuhan. Saya juga awalnya bingung loh, saudara. Begitu akhir-akhir ini baru mulai mendingan ya. Kemarin saya ketemu orang Grab apa segala macam. Dia juga bilang, wah ini kalau kayak begini repot nih bos, katanya. Besok gimana nih? Saya bilang iya, nggak boleh ikut penumpang ya. Saya bilang, dia kan Grab motor. Iya, katanya, wah itu mah bisa ada yang demo kayaknya, katanya. Saya bilang tenang aja, saya bilang percaya aja. Dia bilang iya dan katanya amin bos. Nah, satu hal, sewaktu krisis itu bisa terjadi. Kita nggak bisa tangking-tangking, kita nggak bisa tolak-tolak. Krisis itu pasti akan lewat, tapi kita percaya aja, ya. Kita percaya aja, habis gelap terbitlah terang. Setiap kita tidur waktu malam, kita bangun kan nanti pagi itu muncul kan. Apa yang doa, Tuhan besok matahari biar muncul. Enggak, matahari itu muncul sendirinya, saudara. Begitu juga dengan ini. Gampang nggak? Enggak. Saya juga awal-awal juga, aduh gimana ya Tuhan ya. Akhirnya saya punya 2 ayat gitu ya. Ada 2. Saya pernah dapat gulungan kertas itu di satu seminar. Itu ada gulungan kertas ada 2. Nah, salah satunya itu selalu menguatkan saya. Kita lihat di Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18, firman Tuhan berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah saudara, saya kalau baca ayat ini artinya apa? Ya, kalau saudara dikasih ayat ini, saudara mesti punya sesuatu. Kalau saya begitu dikasih ayat ini, amin Tuhan, ya minimal yang saya tangkap, saya akan jadi orang kaya, gitu ya. Saya akan jadi orang kaya. Tapi waktu kita kaya, Tuhan ingetin, waktu kita kaya kita jangan sombong, bukan dengan kuat gagah kita, tapi karena apa? Karena kekuatan yang Tuhan kasih supaya kita bisa memperoleh semua kekayaan itu. Nah, itu luar biasa loh, ya. Jadi intinya,
Kuatkan hati saudara semua bahwa Tuhan mau kita apa? Kaya. Ya. Yang bilang kaya itu pasti kaya nantinya. Ya, karena ini firman. Firman sewaktu kita perkatakan kuasanya keluar. Ya kan? Kita juga iman kita tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau firman itu nggak ada yang perkatakan, bagaimana iman bisa tumbuh? Nah, sering-seringlah perkatakan firman Tuhan. Sewaktu kita mendengar perkataan firman Tuhan, sedikit demi sedikit iman itu kan tumbuh. Seperti tema Natal saya selalu perkatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Walaupun sesulit apapun, hidup boleh sulit, boleh lewat semuanya, tapi kita punya Tuhan. Tuhan yang selalu berjanji. Bahkan di sini dikatakan bukan cuma janji, tapi apa? Allah bilang apa? Allah itu bersumpah loh. Ya, itu luar biasa. Saya selalu gitu ya, saya selalu cerna ayat ini. Ini luar biasa. Allah itu mau supaya anak-anaknya kaya. Allah itu mau supaya saudara dan saya diberkati. Aminnya aja lemas. Gak ada yang amin loh, dibilang diberkati loh. Ya, sesuatu itu harus diambil saudara. Ya, kita itu harus cergap, harus cepat. Ingat gak dulu Pak Anton bilang jodoh juga sama. Ya, kalau nggak ditergap, lewat ya, atau ditikung sama orang ntar. Itu kan kita harus jeli. Berkat itu juga sama, bisnis itu juga sama. Kalau saudara berpikir, nanti Tuhan bisa berkati saya, tapi kita nggak ngapa-ngapain, nggak bisa. Harus ada bagian yang kita lakukan, ya kan? Dengan ini juga sama. Lalu saudara bilang apa? Amin. Itu imannya besar loh, ya. Saya belum ngomong apa-apa udah iman, ya udah amin, percayalah. Nanti Koyanto dapat segala sesuatunya. Apa yang Koyanto mau? Jodoh, rumah tangga, kesehatan, semua itu Tuhan sediain, ya kan? Tuhan itu bukan orang yang suka gencet manusia, enggak. Ya. Saudara baca firman semua. Dari awal penciptaan Tuhan apa? Berkuasalah atas seluruh makhluk di bumi ini, ya kan? Udah dikasih kuasa. Manusia waktu diciptain dia nggak ciptain kita di hari kedua. Waktu nggak ada apa-apanya, kerja lu, enggak. Ya, waktu diciptain hari ke dia udah sediain semuanya buat kita. Ya kan? Kita tinggal apa? Tinggal menikmati dan tinggal mengelola Taman Eden. Itu juga janjinya Tuhan. Janji Tuhan digenapi semuanya. Nah, yang ini diteguhkan. Lalu saudara bilang, kan itu tapi kepada nenek moyangmu. Nenek moyang kita siapa? Abraham. Ya kan? Siapa yang percaya nenek moyangnya Abraham? Sebagian belum percaya. Kita dengerin firman Tuhan lagi, ya. Nah, firman Tuhan bilang kita ini adalah keturunan Abraham. Kita Israel rohani, ya kan? Masih gak percaya? Kita lihat di Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah apa tadi? Diberkati, ya kan? Janji Allah diberkati. Janji Allah dikutuk? Enggak ada yang sebut, ya kan? Allah berniat memberkati setiap kita. Tapi ada catatan kecilnya. Dia bilang waktu kita diberkati, jangan berkata dengan kuat gagah kita, tapi karena ada Allah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi semuanya itu Tuhan yang kasih. Tuhan udah sediain semuanya. Amin. Nah, kalau di sini dikatakan jikalau kamu adalah milik Kristus, Jemaat Gebis berkata Kudus, begitu juga dengan saya adalah milik Kristus. Waktu kita percaya Yesus, waktu kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nah kita apa? Tambah lagi, dikuatkan lagi waktu kita terima tubuh dan darah Yesus, ya kan? Aku tinggal di dalam engkau dan engkau di dalam aku, kata firman. Nah berarti kita nyatu sama Yesus. Kita itu milik Kristus. Saya punya anak dua, Clara dan Sieran.
Selama dia belum ada yang pinang, dia milik saya dan Eva. Benar ya? Saya bapaknya. Karena apa? Kenapa saya bisa bilang dia ini milik saya? Sampai nanti dia dipinang, baru dia berumah tangga, dia akan keluar dari rumah saya, dia punya rumah tangga sendiri. Tapi sebelum itu dia menjadi milik saya, karena saya bapaknya. Nah begitu kita terima Yesus, kita sebut dia ya Allah ya Bapa. Nah kita Yesus itu, Allah itu Bapa kita. Jadi kita milik Kristus. Nah itu yang saudara mesti tahu. Begitu kita milik Kristus, firman Tuhan katakan, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak. Nggak dibilang wajib loh, wajib melakukan ini, wajib melakukan ini. Karena apa? Esensinya Tuhan mau berkati kita. Tuhan itu mau berkati seluruh jemaat Gebis berkat Roh Kudus Selatan, ya kan? Kenceng dong, semangat dong. Aduh dapat berkat aja kalau nggak semangat gimana? Bisa kalah cepat semua orang di luar sana nanti. Ya kan kita terima janji Allah. Ya kan nanti kalau nyanyi juga terima janji Allah dari kaum Yehuda. Itu mesti ngerti. Kaum Yehuda itu punya apa? Kalau saudara nyanyi doang, dulu saya pertama nyanyi. Lama-lama saya bilang terima janji Allah dari kaum Yehuda. Emang punya apa sih gitu ya? Saya pelajari. Wow. Begitu saya dengar itu saya makin semangat. Kalau nyanyi makin semangat. Terus kayak nyanyi aku diberkati, ya jangan nyanyi itu mah diberkati boleh nggak boleh. Tapi kalau bilang gosip, kesit banget mulutnya, ya. Kalau ngomongin orang, ngomongin tetangga jauh lebih dahsyat. Tapi kenapa kalau nyanyi aku udah lemes banget tepuk tangannya juga, itu ngaruh, ya. Coba saudara pikirkan, saudara renungkan. Dan saudara ubah hidup saudara, pasti ada perubahan. Amin. Nah, di sini dikatakan keturunan Abraham berhak, ya kan, menerima janji-janji ini. Itu luar biasa. Dan lagi di Galatia 3 ya, naik ke atas ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Nah di sini dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk. Dari kutuk apa? Kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus itu udah berkorban loh. Jangan sia-siakan pengorbanan ini. Ya, dia berkorban, dia mati di kayu salib, dia lahir ke dunia ini supaya apa? Dia yang kaya jadi miskin, supaya kita semua yang miskin jadi kaya. Saya nggak ngajarin teori kemakmuran, ya. Tapi saya percaya siapa yang nangkep firman Tuhan ini hidupnya pasti berubah. Siapa yang ngerti akan firman ini hidupnya akan sangat diberkati. Karena apa? Ini nggak jauh, nggak keluar dari konteks firman Tuhan. Apa yang saya bawakan ini memang Tuhan selalu mengingatkan saya. Ini berasal dari apa yang saya dapat, saya bagikan. Di sini dikatakan waktu itu dia menjadi orang yang terkutuk. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu dia udah berkorban segalanya. Nyawa aja dikorbanin, apalagi masalah-masalah saudara. Pasti dia tolong. Percaya aja. Only believe. Maka mujizat itu akan terjadi. Makanya setiap kali kita perkatakan firman. Sewaktu ada benteng tembok di depan kita katakan bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kita pasti bisa lewati itu semua. Amin. Amin ya Rasul. Ya saya tahu banyak masalah saudara ya, dan juga mungkin lapar, ngantuk. Tapi saudara, saya mau ngertiin firman Tuhan ini, saudara tangkap dengan hati yang exciting banget. Karena apa? Itu janji Tuhan luar biasa. Saya waktu dapat firman Tuhan ini saya udah ngantuk malam. Begitu saya cuma modal kertas itu, saya lihat-lihat. Iya. Terus saya doa, Tuhan, saya mau firman Tuhan ini ya Tuhan. Saya bilang. Nah, terus saya cari semua, saya ingat-ingat lagi yang pernah saya dapat. Nah, ini yang saya akan bagikan. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, Yesus mau udah buat semua ini di dalam Dia
berkat Abraham. Jadi melalui dia, karena dia memang keturunannya, ya kan? Dia Allah yang turun ke bumi secara manusia dan lewat keturunan Abraham. Ya, dikatakan dia itu dia mau apa? Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Indonesia itu bangsa bukan? Bangsa. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Indonesia itu juga dapat jatahnya warisan Abraham. Yaitu kalau yang nggak punya anak, klaim ini, ya, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Wow, saya bilang. Kalau yang berkatnya masih kurang, diberkati semuanya. Buktinya anaknya Ishak sewaktu dia menabur, dikatakan firman Tuhan katakan di dalam tahun itu juga maka dia menuai 100 kali lipat sehingga ia menjadi kaya dan kian kaya. Wah, itu ayat saya ingat terus loh ya. Itu satu-satunya ayat favorit saya termasuk ya, menjadi kaya dan kian kaya. Siapa yang menjadi kaya? Saya. Sama. Berarti kita satu visi. Ya. Sekarang siapa sih yang mau susah? Loh, Tuhan aja, Allah aja, Yesus aja nggak mau kita susah. Kenapa orang bodoh? Dulu saya tuh masih kecil tuh baru kenal Yesus. Aduh, itu sulit loh. Ya, orang terima Yesus itu harus jaga kekudusan. Waduh, pikirannya harus kudus. Jangan pikirin yang macam-macam. Jangan pikirin duit apa segala. Loh, iya. Tapi kan firman Tuhan bilang Allah itu waktu dia menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya buat siapa? Buat manusia. Makanya Allah esensinya mau berkati, mau memberi. Kita itu bagaimana bisa memberi? Makanya dikatakan lebih baik memberi daripada menerima. Sewaktu itu Tuhan tahu manusia itu nggak bisa memberi kalau dia belum menerima. Jadi kita terima dulu dari Bapa, terima dari Yesus, baru kita memberi. Seseorang itu kenapa dia bisa mengasihi orang? Dulu saya pernah dibilang sama orang, kok kamu bisa sebaik itu? Katanya. Padahal orang jahat. Saya bilang, karena Yesus yang pertama mengasihi saya cuma ngebagiin doang. Karena saya udah terima. Kalau saya belum kenal Yesus, saya belum kenal Tuhan, saya belum terima kasihnya Tuhan, bagaimana saya bisa bagiin itu? Kalau kita belum diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa memberkati? Besar kecil itu relatif. Ya, saya nggak bicara besar kecilnya, tapi harus terima dulu, baru kita bisa memberi. Nah, itu esensinya. Nah, terus kemudian ayat 14. Jadi sewaktu itu Allah ini juga pikir, maka dikatakan bukan kepada bangsa Israel aja, tapi kepada bangsa-bangsa lain. Wah, saya begitu bacain, aduh, Tuhan terima kasih, saya mengucap syukur. Walaupun saya bukan orang Israel asli, tapi firman Tuhan bilang di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berarti di dalam Yesus berkat Abraham itu sampai kepada saya, sampai kepada kalian semuanya. Amin. Amin. Satu orang. Masih belajar kayaknya enggak cukup nih 20 menit. Nah, oleh iman dikatakan sehingga oleh iman kita menerima apa yang telah dijanjikan itu. Jadi kita bisa terima semuanya itu oleh iman. Kalau orang nggak punya iman, nggak bisa terima itu. Jadi kenapa ada orang yang diberkati? Saya perhatikan karena dia punya jalan, punya keyakinan bahwa saya ini anak Allah. Saya ini diberkati. Keluar masuk saya diberkati. Keluarga saya diberkati. Ya. Apalagi Mazmur 91. Saya lagi tadi keluar bilang sama Eva di lagu kan mengenai Mazmur 91 di mobil. Saya bilang ini ayat favorit 2020, paling banyak dibaca orang, ayat 2020. Ya. Nah, jadi oleh iman. Jadi sewaktu kita melakukan bisnis, melakukan pekerjaan, kalau kita punya iman, kita diberkati, pasti diberkati. Jadi kalau dagang jangan bilang, aduh, lagi corona nih, susah nih emang nih, lagi lemes nih, susah. Ingat, mulut manusia dikasih kuasa. Jadi setiap apa yang kita katakan besar kuasanya.
ya kan? Kalau dibilang susah, jadi susah. Makanya sewaktu kita bergerak, sewaktu kita kerja, pergi, terima kasih Tuhan, saya sudah diberkati hari ini. Kita punya iman. Jadi di sini dikatakan oleh iman baru kita bisa terima semua yang dijanjikan itu. Amin. Nah, saudara, kalau yang namanya Allah sudah memberkati, itu manusia nggak perlu takut. Jadi kalau kita waktu bisnis, nggak usah lah gepak kiri, gepak kanan, pakai cara-cara picik, enggak. Tuhan nggak ngajarin itu loh. Ya, buktinya, sewaktu waktu Ishak dia menggali sumber bekas Abraham. Begitu dia keluar airnya, terus diambil sama orang Filistin. Apa yang dia perbuat? Oh, silakan. Dia pindah, dia gali lagi yang lain. Benar? Nah, saudara nanti baca kelamaan. Nah, begitu dia pindah lagi, terus seperti itu sampai akhirnya yang 3 kali atau berapa, dia begitu menemukan orang Kristen lain lagi, diberkatilah dia di situ. Abraham, ya, Abraham sama Lot, keponakannya, kan dua-duanya diberkati, ya kan? Dikatakan kambing dombanya sampai banyak, lumbung-lumbungnya sampai nggak muat, nggak cukup, padang-padangnya juga seringkali kambing dombanya apa? Itu kambing domba, kerajaan juga saya bilang gara-gara kambing domba perebutan rumput, Abraham sama Lot jadi terpisah, ya kan? Jadi terpisah. Padahal kalau menurut saya loh, Abraham bukan Abraham diberkati karena adanya Lot. Menurut saya, menurut sesuai Alkitab, Lot itu diberkati karena Abraham. Makanya sewaktu Lot pisah, ini Abraham keren banget. Biasanya orang yang kalau lebih tua, gue lebih dulu milih, ya kan? Tapi Abraham kasih Lot dulu milih duluan. Silakan kamu pilih, kamu mau yang mana tanahnya. Begitu Lot melihat Sodom dan Gomora, dia lihat, wah ini lu subur banget, luar biasa banget. Dikatakan seperti taman Tuhan. Itu artinya seperti taman Eden. Semuanya bagus, kelihatannya baik. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu ternyata hancur-hancuran. Akhirnya Abraham setelah itu, oke, kamu silakan pilih itu. Abraham nggak tahu loh. Bukannya dia ngojokin, dia ngejerumusin Lot bahwa itu jelek, dia nggak ngomong enggak. Abraham tahu nggak? Abraham juga punya mata, Abraham juga lihat, ya kan? Wah ini luar biasa namanya. Tapi yang namanya orang percaya Tuhan, percaya Allah, percaya janjinya dia, kemanapun dia jalan pasti dia diberkati. Jadinya dia jalan, dia pilih yang lain, itu Allah lihat juga. Saya membantu ini ya, kita mengada, gitu ya. Saya membayangkan begitu Allah melihat, wih, ini Abraham luar biasa ya hatinya. Dia kasih keponakannya pilih dulu. Padahal kan bisa dia pilih dulu, tapi dia bilang silakan kamu pilih. Akhirnya dia pilih yang lain. Sebagai Allah, ya. Sebagai Allah, saya percaya kalau saudara juga sebagai Allah begitu bilang, aduh ini orang kesian banget, ini orang baik banget hatinya, katanya. Makanya dibilang Abraham, lihat sejauh ke barat, sejauh ke timur, utara dan selatan, aku akan memberkati. Jadi bukan masalah lihat di situ subur apa enggaknya. Kemanapun saudara melangkah, percayalah bahwa Allah akan memberkati saudara dan saya. Walaupun itu pada rumput yang kering sekalipun, tapi kalau ada Allah di tengah-tengah kita, kalau kita punya iman bahwa kita percaya, kita berhak terima janji-janji Allah, maka itu akan mengikuti kita. Itu luar biasa, ya. Amin, saudara. Nah, tapi terus kalian mungkin ada berpikir, tapi buktinya saya enggak, gitu ya. Nggak usah kalian, saya juga mikir dulu gitu. Aduh Tuhan, ayatnya gampang, tapi saya belum terima, gitu. Akhirnya saya belajar. Akhirnya saya imani, udah percaya aja. Saya ingat banget tuh itu Pastor Pongi sangat memberkati saya. Dia bilang only believe. Waktu itu saya datang sama istri saya, nggak disangka-sangka, ternyata nggak disebut padahal
Tapi memang, aduh saya lagi rindu banget, saya lagi butuh sesuatu, saya lagi dengerin si Pastor Tongin. Bisa ada orangnya. Itu saatnya kita diberkati. Nah, di situ dikatakan Oh ya, kita belum terima. Nah, Indonesia juga sama. Kalau saudara belajar sejarah, gitu ya. Saya nggak tahu saudara ingat nggak? Indonesia merdeka ada dua fakta, secara de jure dan de facto. Benar kan? Masih ingat? Secara de jure, secara hukum gitu, 17 Agustus 45. Tapi seiring berjalannya Belanda nggak terima. Ya, Belanda masuk lagi setelah Jepang keluar 17 Agustus, Belanda masuk lagi. Nah, akhirnya Belanda secara de facto, jadi secara kenyataannya dia Indonesia baru terima kemerdekaan 12 atau 27 Desember tahun 49. Seingat saya ya, gitu. Nah, seingat saya, dan berarti ada garisnya, ada hukumnya. Kita diterima berkat, hukumnya ada Alkitab, tapi faktanya belum di Tuhan. Faktanya gimana? Nah, saya kasih ilustrasi gini. Ada seorang orang kaya, ya, orang kaya, dan satu orang yang butuh pinjaman, butuh modal untuk bisnis dia. Kita katakanlah dia perlu 1M, gitu ya. Dia perlu 1M, akhirnya dia pinjam, benar kan? Dia pinjam kepada yang punya 1M. Nah, setelah dia pinjam, dia gunakan untuk bisnis. Pusing nggak dia akhirnya? Pusing loh mikirinnya. Mungkin ada yang pernah punya hutang miliaran. Ya jangan sampai pusing loh ya. Punya utang dikit aja pusing ya. Nah, itu dia punya utang 1 miliar. Pertama terima, 1 miliar. Aduh, aman deh, nyaman. Begitu hari-hari, begitu ketemu bunga, begitu ada cicilan, begitu ketemu resesi, apa semuanya dia bilang, wah, gimana nih? Akhirnya dia berdoa, dia rajin, dia dekat sama Tuhan. Allah apa? Allah, wah, kesian ya, katanya. Dia nih anak perjanjian. Anak perjanjian, kata Tuhan, oke, saya berkati dia. Di rekening banknya yang nggak ada uang, saya transfer lewat manusia tentunya. Karena kalau dari Bank of Heaven, BCA juga bingung gitu ya. Nah, akhirnya Tuhan memberikan dia berkat. Mungkin lewat siapa nggak tahu. Di tabungan dia ada 1 miliar. Nah, itu artinya apa? Hutangnya udah lunas belum? Belum. Karena apa? Belum bayar tadi dia, ya kan? Jadi secara de jure, secara tertulis, sebetulnya hutangnya udah lunas karena dia udah punya uang. Tapi secara de facto, dia lunas. Kapan lunasnya? Setelah dia ambil ke bank, ya kan, dia harus jalan ke rumah, dia ambil, dia transfer, dia tulis, langsung dia transfer, hutangnya lunas gak? Itu baru lunas secara de facto. Jadi saya berpikir berkat udah Tuhan sediakan, tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan, ngambilnya itu. Yang kerja lewat kerja. Dokter Robi kerjanya dokter, ya kerjanya periksa pasien. Wah, waktu dia periksa pasien terus kerja, Tuhan memberkati dengan berlimpah. Karena apa? Itu yang kita kerjakan, itu bagian kita. Secara de facto, Robi terima berkat-berkatnya. Akhirnya dia kumpulkan uang, ya dia bisa beli rumah, bisa beli ini. Gak lama lagi merit ya Robi ya. Wah, diberkati segala-galanya. Itu secara apa? Itu faktanya. Secara fakta, lewat iman, dia beriman bahwa saya keturunan Abraham, bahwa saya sudah terima Yesus, saya milik Kristus, dan saya pasti diberkati. Begitu dia datang ke klinik, begitu buka klinik, Tuhan pasti berkati saya. Setiap orang yang datang ke saya cuma periksa, kasih resep segala macam. Bahkan kalau perlu kasih senyuman aja, bisa sembuh. Nah, itu luar biasa. Benar nggak? Mungkin nggak? Kok bengong semua gitu ya? Udah ntar kelamaan, saya nggak turun dari sini. Nah, saya cuma mohon pelajari ini semua, imani. Saya percaya, gitu ya. Saudara jangan percaya saya percayanya
percaya firman. Jadi saudara percaya firman. Apa yang dikatakan firman itu bohong enggak? Enggak. Ya. Jadi kita harus lakukan itu. Kita harus lakukan. Kita pasti diberkati, ya kan? Nah pokoknya kalau Tuhan udah berkati, kalau garis kita udah diberkati, nggak bakal lari. Nabi juga begitu. Nabi Elia waktu dia diberkati, Tuhan bilang minumanmu dari sungai, makanan diantar dari Gojek. Enggak, dulu nggak ada Gojek. Dari burung gagak, daging, makanan daging dikirim sama burung gagak. Saya begitu mikir ya. Selalu kan orang bilang, oh burung gagak bisa ngirimin. Otak saya mikir loh. Itu burung gagak kan doyannya makanannya apa? Daging ya. Berarti saya mau bayangin ya, bisa aja loh dia bawa nih, bawa daging ya dari toko daging kayak Tuhan perintahin, Allah mau perintahkan nih bawain daging ke Nabi Elia. Dia perjalanan dia terbang, dia capek makan dikit sampai ke Nabi itu tinggal panjang. Nggak percaya? Bukti manusia kalau dititipin uang, nih titipin dong uang, kasih dia sekian, kadang-kadang berkurang loh, ya. Karena apa? Ya manusia doyan duit, gitu. Coba kalau dititipin omongan, nambah omongannya, nggak kurang, ya. Kalau kita ngomong si A tuh begini. Bahkan hamba Tuhan pernah kasih kesaksian. Sampai dia difitnah, padahal dia cuma itu orang yang pertama ngomong. Dia cuma ketemu seorang pastor, dia ketemu si pastor lagi ngobrol tuh di depan sama perempuan. Sampai orang jemaatnya ngomong. Terakhirnya itu si pastor gue lihat tuh ada tuh masuk hotel. Sampai stres pastornya. Gila, ngomongan dari satu orang nambah pangkat dua, akhirnya jadi pangkat 10. Nah tapi kalau orang titip duit, lama-lama bisa hilang. Begitu juga dengan burung gagak. Saya mikir, itu burung bisa aja ya. Namanya artinya apa? Artinya kalau Tuhan sudah memberkati saudara dan saya, walaupun itu orang rakus kayak apapun, walaupun bos saudara seperti apapun, itu nggak bakalan terhambat. Karena apa? Burung gagak aja bisa dibungkam mulutnya sama Tuhan, supaya mungkin dia jadi tiba-tiba kenyang atau tiba-tiba sakit gigi, dia nggak makan sampai dagingnya itu full sampainya. Itu keren habis, ya. Nah firman Tuhan sebetulnya banyak lagi, tapi kelamaan firman Tuhan sampai di sini. Saya berdoa biar setiap kita jemaat Gebis Berkat Roh Kudus Badan Selatan selalu percaya bahwa Allah sanggup memberkati. Bagi Allah nggak ada yang mustahil, ya kan? Apapun masalah tetap ada. Tapi waktu kita percaya bahwa kita berjalan dengan Yesus, kita berjalan dengan perjanjian Abraham ini, kita pasti diberkati. Hidup kita diberkati. Makan kita akan berlimpah. Ya. Saya masa-masa pandemi gini, makanan saya di rumah berlimpah. Saya juga bingung, ada aja gitu. Begitu saya bagiin orang ya, saya mau bagiin orang aja. Pulang-pulang bawa apaan tuh katanya. Saya bilang bawa berkat. Ini rezeki anak soleh. Saya bilang gitu ya. Itu sering banget gitu ya. Tiba-tiba ada datang motor di WA, nih ada dikirimin ini ya, dikirimin ini. Ih gila, luar biasa. Sampai apa? Sampai berlimpah makanan itu. Anak saya bilang, kalau ini nggak ada sih, kalau nggak saya suruh dia bersaksi. Pi, akhir-akhir ini kita makan enak mulu ya Pi. Makanya empat-empatnya, terutama papi maminya makin gendut, gitu ya. Makin gendut. Karena apa? Pemeliharaan Tuhan lewat burung gagak. Ya, burung gagak itu nggak ambil makanannya karena Tuhan yang memberkati, nggak bisa diambil. Amin. Ya, amin itu pasti akan berkat. Kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah angkat kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Sehingga dengan demikian kami adalah milik Kristus. Yang firman-Mu katakan, sewaktu kami menjadi milik Kristus, maka berkat-Mu lewat Engkau ya Tuhan, berkat Abraham bisa kami miliki ya Tuhan. Janji-janji-Mu ya Tuhan, janji-janji Allah kepada Abraham bahwa ia akan diberkati, maka kami semua juga pasti diberkati ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di pandemi ini ya Tuhan, bisa terjadi, Engkau izinkan terjadi ya Tuhan. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang selalu berpegang, selalu menanti-nantikan Tuhan, yang selalu menentukan firman-Mu ya Tuhan, aku percaya ya Tuhan, pasti ada jalan, pasti ada berkat,
makanan kami gak akan pernah habis Tuhan. Karena itu hamba bisa bersaksi ya Tuhan, hamba saksikan bahwa itu nyata berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Rika. Baik, siang hari ini kita mau memberikan persembahan. Yang bertugas saya persilakan Saudari Happy sama Ibu Erna. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan persembahan. Satu, dua, ya. Dengan hati bersyukur kami mengatas kesempatan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini kepada dan Tuhan untuk berkuasa selama bekerja surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala berdoa akan mengucap dan mendengarkan kami bahwa hikmat, kemampuan, kuasa dan kebesaran dari Allah untuk membawa kekayaan dan menjadikan dalam umat Tuhan dan menjadikan untuk melayani jiwa-jiwa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Robi mimpin doa persembahan. Terima kasih ya Tuhan, memakai Tuhan yang membawa mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Saya apa yang tak pernah dilakukan. Ada pengumuman Pak Gan. Minggu depan kita kembali beribadah seperti biasa. Baik, kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Saya undang semua untuk
Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami semua anak Tuhan hidup berkat Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan pada hari-hari mendatang Tuhan juga tetap pelihara anak-anak Tuhan hidup berkat Roh Kudus, dari yang terkecil sampai yang lansia, semua Tuhan pelihara dan Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Tuhan jauhkan dari segala yang jahat dan malapetaka. Tuhan juga jauhkan dari virus COVID-19 ini Tuhan. Biar semuanya sehat selalu Tuhan, dan panjang umur, dan Tuhan berkati semuanya. Jangan sampai ada yang kekurangan Tuhan, dan kiranya kalau pada hari ini jika ada yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya juga pemeliharaan Tuhan buat bangsa Indonesia. Engkau berkati bangsa Indonesia, pulihkan kembali bangsa kami Tuhan, biar semuanya Tuhan banyak yang disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang, kiranya satu sama lain Tuhan lindungi, ya kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan turunlah berkat surgawi dan jasmani menyertai anak-anak Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Marilah kita terima berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.